Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, my lecture notes akan membahas tentang ruang vektor. Suatu objek di dalam ruang vektor V disebut vektor. V dikatakan sebagai ruang vektor bila memenuhi 10 aksioma berikut. Yang pertama, jika vektor U dan vektor V di dalam V, maka vektor U ditambah vektor V juga harus di dalam ruang vektor V. Yang kedua, jika vektor U ditambah vektor V, maka akan sama dengan vektor V ditambah vektor U. Yang ketiga, vektor U ditambah vektor V tambah W akan sama dengan vektor U tambah vektor V ditambah dengan vektor W. Di dalam ruang vektor V, ada objek yang disebut sebagai vektor 0, sedemikian sehingga vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U untuk semua vektor U di dalam vektor V. Yang kelima, untuk setiap vektor U di dalam V, ada objek yang disebut sebagai minus vektor U di dalam ruang vektor V, yang disebut sebagai negatif vektor U, sehingga vektor U ditambah dengan negatif vektor U akan sama dengan negatif vektor U ditambah dengan vektor U sama dengan vektor 0. Yang keenam, jika K adalah sebarang skalar dan vektor U adalah objek di dalam ruang vektor V, maka K dikali vektor U juga ada di dalam ruang vektor V. Yang ketujuh, skalar K dikalikan dengan vektor U ditambah vektor V akan sama dengan skalar K dikalikan dengan vektor U ditambah skalar K dikalikan dengan vektor V. Yang kedelapan, skalar K tambah M dikalikan dengan vektor U akan sama dengan skalar K kali vektor U ditambah skalar M kali vektor U. Kesembilan, skalar K dikali skalar M kali vektor U akan sama dengan skalar K kali M dikali vektor U. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan bersama contoh berikut. Buktikan R2 merupakan ruang vektor. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus membuktikan bahwa R2 itu memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Mari kita kerjakan satu persatu. Hal yang pertama dilakukan untuk membuktikan R2 merupakan ruang vektor adalah ambil vektor U, vektor V, dan vektor W yang semuanya merupakan elemen dari R2. Selanjutnya, vektor U terdiri dari U1, U2 karena dia di R2. Lalu vektor V terdiri dari V1, V2. Dan vektor W terdiri dari W1, W2. Nah, mari kita coba mulai dari aksioma yang pertama. Nah, aksioma yang pertama adalah jika vektor U dan vektor V di dalam ruang vektor V, maka vektor U ditambah vektor V juga harus di dalam ruang vektor V. Sehingga yang pertama,
vektor U ditambah vektor V sama dengan U1 U2 tambah V1, V2 sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2. Ini itu merupakan elemen dari R2 atau sifat tertutup bilangan real. Selanjutnya, sifat yang kedua, aksioma yang kedua, U tambah V, vektor U tambah V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Nah, mari kita lihat. Vektor U ditambah vektor V sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2. Sama dengan V1 tambah U1, V2 tambah U2. Jadi, ini merupakan sifat komutatif bilangan real. Nah, selanjutnya ini itu akan sama dengan V1, V2 ditambah U1, U2 akan sama dengan vektor V ditambah vektor U. Nah, selanjutnya mari kita buktikan aksioma yang ketiga, yaitu sifat asosiatif bilangan real. Yang ketiga, vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Nah, ini sama dengan U1, U2 ditambah V1, V2 ditambah W1, W2. Ini itu sama dengan U1, U2 ditambah V1 tambah W1, V2 tambah W2. Nah, akan sama dengan U1 ditambah V1 tambah W1, U2 tambah V2 tambah W2. Nah, sama dengan
U1 tambah V1 tambah W1, koma, U2 tambah V2 tambah W2. Jadi ini merupakan sifat asosiatif bilangan real. Lalu selanjutnya, ini itu sama dengan U1 tambah V1, koma, U2 tambah V2 ditambah W1, W2. Selanjutnya akan sama dengan U1, U2 ditambah V1, V2 ditambah W1, W2, dan ini akan sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Jadi aksioma ketiga syarat ketiga itu sudah terpenuhi. Selanjutnya yang keempat, ada vektor 0 sama dengan 0,0 elemen bilangan elemen R2. Nah, vektor U ditambah vektor 0 sama dengan U1, U2 ditambah 0,0 sama dengan U1, U2 sama dengan vektor U. Jadi syarat keempat juga sudah terpenuhi. Selanjutnya syarat kelima. Untuk setiap vektor U elemen dari R2 ada minus vektor U sama dengan minus U1, minus U2. Ini itu merupakan elemen dari R2. Nah, vektor U ditambah minus vektor U sama dengan U1, U2 ditambah minus U1, minus U2 sama dengan 0,0. Ini itu sama dengan vektor 0. Jadi syarat kelima juga sudah terpenuhi. Selanjutnya yang keenam. Skalar K kali vektor U sama dengan
skalar K dikali U1, U2. Ini itu sama dengan K kali U1, K kali U2. Ini itu merupakan elemen dari R2. Jadi syarat ke-6 sudah terpenuhi. Selanjutnya syarat ke-7. Skalar K dikali vektor U ditambah vektor V sama dengan K dikali U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Nah, ini itu akan sama dengan K kali U1 tambah V1 K kali U2 tambah V2 akan sama dengan K kali U1 ditambah K kali V1, K kali U2 tambah K kali V2. Selanjutnya, ini itu bisa dituliskan sebagai K kali U1, K kali U2, lalu ditambah K kali V1, K kali V2 sama dengan K kali U1, U2 ditambah K kali V1, V2. Akan sama dengan K kali vektor U ditambah K kali vektor V. Jadi syarat ke-7 juga sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya syarat yang ke-8. Syarat yang ke-8 adalah K tambah M dikali vektor U akan sama dengan K tambah M kali U1, U2. Ini itu sama dengan K kali M tambah M U1, K tambah M kali U2. Lalu sama dengan K kali U1 tambah M kali U1, K kali U2 ditambah M kali U2.
Ini itu sama dengan K kali U1, K kali U2 ditambah M kali U1, M kali U2 akan sama dengan K kali U1, U2 ditambah M kali U1, U2 sehingga ini itu sama dengan K skalar K kali vektor U ditambah skalar M kali vektor U. Jadi syarat yang ke-8 sudah terbukti. Selanjutnya syarat yang ke-9. K dikali M kali vektor U sama dengan skalar K dikali skalar M kali U1, U2 sama dengan K kali M U1, M U2 sama dengan K M U1, K M U2 sama dengan K M U1, U2 sama dengan K M U. Oh, kurungnya terbalik. KM dikali U. Jadi syarat ke-9 sudah terbukti atau sudah memenuhi. Selanjutnya syarat yang ke-10. Syarat yang ke-10 adalah 1 kali U, vektor U, sama dengan 1 kali U1, U2, sama dengan U1, U2, sama dengan vektor U. Jadi, karena R2 itu sudah memenuhi 10 aksioma dari ruang vektor, maka R2 merupakan ruang vektor. Jadi dengan demikian R2 merupakan ruang vektor karena memenuhi aksioma 1 sampai 10. Memenuhi 10 aksioma. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.